Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Jumat, tanggal 5 November 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, kita lanjutkan saja. Hari ini IHSG ditutup di harga 6.581 dengan persentase min 0,07% ya. Jadi memang IHSG tadi sempat mencetak harga terendahnya di 6.550 tapi closingnya menguat kembali ya. So far untuk IHSG trennya masih jelas, masih bullish dan masih uptrend, dan untuk area supportnya berada di harga 6.500 dan untuk resistennya di 6.600 ya. Jadi untuk IHSG bisa diperhatikan lagi. Lanjut, di sini ada saham Antam. Oke, untuk Antam hari ini ditutup di harga 2.360 dengan persentase min 0,84%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada CP, CC, dan YP, distri ada NI, BK, dan MG ya. Rata-rata harga di 2.360 ya, kurang lebihnya di sana. Untuk Antam, area supportnya itu berada di harga 2.350 ya teman-teman ya. Untuk supportnya di 2.350, kalau memang nanti 2.350 ini ditembus ya, kemungkinan harga Antam turun lagi ke 2.290. Nanti teman-teman baru bisa beli di kotak merah ini ya. Ini cukup oke untuk entry point-nya. Dan kalau teman-teman sudah punya, nanti bisa tunggu di resistennya di 2.420 ya. Jadi resistennya di 2.420, teman-teman bisa taking profit ya, atau jual di resistennya. Lanjut, ada saham Wapo. Oke, untuk Wapo hari ini ditutup dari 260 dengan persentase plus 34,02% ya. Dan memang hari ini auto reject atas untuk kesekian kalinya ya. Kalau kita lihat yang akum ada PD, XC, dan SQ, distri ada YP, YB, dan AI ya, rata-rata harga di 250. Jadi ini rata-rata harganya sendiri berada di harga 250 ya. Jadi memang average-nya PD ini berada di harga 247 ya. Jadi mendekati harga closing hari ini seharusnya ya besok bisa lah diangkat naik terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman yang arah hunter seharusnya besok bisa cuan ya, seperti itu. Dikarenakan juga kalau memang besok dibanding auto reject bawah pun ya PD nggak sempat untuk berjualan ya. Ini barangnya juga masih ada untuk PD. Jadi kalau prediksi saya besok seharusnya bisa naik terlebih dahulu ya, tapi nggak tahu kalau closing-nya memang dibanding turun atau enggak. Yang jelas kalau teman-teman sudah untung bisa segera exit ya. Lanjut, di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini ditutup di harga 382 dengan persentase min 4,98% ya. Bagi teman-teman mungkin yang ingin beli nanti bisa order posisi ya. Di harga 380 itu merupakan area support ya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli bisa di sana. Akum hari ini ada YP, PD, dan SQ, distri ada DX, YC, dan CP, rata-rata harga di 388. Jadi rata-rata harga sendiri sudah di atas. Dan untuk MLPL kalau teman-teman lihat supportnya kan di 380 dan untuk resistennya di 420. Kalau teman-teman yang sudah punya nanti bisa tunggu saja, tapi sebelum 420 ada juga resisten kecil di harga 404 ya. Jadi supportnya di 380 dan untuk resistennya di 404 sementara waktu di sana ya. Lanjut, di sini ada saham BVIV. BVIC ya. Sebentar. Oke, untuk BVIC hari ini ditutup di harga 145 dengan persentase plus 6,62% ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, ZP, dan CC, distri ada DH, NI, dan PD, rata-rata harga di 145 ya. Jadi ini YP paling banyak akum dengan harga rata-rata di 144, seharusnya besok bisalah diangkat naik terlebih dahulu, tapi apapun itu teman-teman harus lihat untuk area support dan resistennya ya.
Bisa dilihat untuk area supportnya. Ini resistennya di 151 ya, kemungkinan besar besok bisa lah naik di harga sana dulu. Supportnya di 135 dan 138. Oke. Oke ya, jadi untuk BVIC ini area supportnya di harga 135 hingga 138 ya, ini area supportnya, dan untuk resistennya di 150 hingga 151 ya, kemungkinan besar besok bisa lah diangkat naik terlebih dahulu hingga menyentuh area 150 hingga 151 ya untuk BVIC ya. Jadi semoga saja teman-teman bisa cuan. Lanjut di sini ada saham PNBS. Oke, untuk PNBS ya, hari ini ditutup di harga 94 dengan persentase plus 4,44%. Sementara PNBS memang masih sideways terlebih dahulu ya. Di kisaran harga 84 hingga 97, tapi ini kalau saya lihat sudah mulai beranjak naik ya. Semoga saja bisa menembus area resisten di harga 97 ya. Untuk yang akum hari ini ada YP, ZP, dan GR. Di setir ada AK, PD, dan CC. Rata-rata harga di 94. Jadi rata-ratanya YP ya, top brokernya buyer itu harganya rata-ratanya di 95 ya. Ya kurang lebih ya masih di atas daripada harga closing hari ini ya. Ya semoga saja dengan adanya harga rata-rata di atas resisten ini bisa ditembus ya, 97 ini bisa ditembus. Ingat harga closing bukan harga highest-nya ya. Kalau memang nanti 97 ini ditembus ya kemungkinan besar teman-teman bisa tunggu lagi di harga 107 ya, taking profit-nya di next resistennya saja. Dan yang belum beli nanti bisa buy on breakout atau buy on support di 84. Lanjut di sini ada saham CPMF. Untuk CPMF hari ini ditutup di harga 105 dengan persentase plus 8,25%. Akum hari ini ada YP dan BQ rata-rata harga di 103 ya. Rata-ratanya di 103. Untuk yang distri ada NI, XC, dan PD ya. Dan kalau kita lihat, sementara untuk CPMF ya, ini supportnya di harga 85 ya. Dan untuk resistennya di harga 112. Kalau memang nanti ditembus ya 108. Sebentar. Oke, jadi untuk CPMF ya, area supportnya itu berada di harga 97 ya teman-teman ya. Supportnya di harga 97 dan untuk area resistennya di 108. Kalau memang nanti 108 ini ditembus ya, kemungkinan besar akan lanjut naik lagi ke 112 ya. Itu targetnya. Tapi kalau memang nggak berhasil menguat, malah membawa satu rejection, harganya nggak mau naik ya, kemungkinan akan turun lagi ke 97 ya. Jadi turunnya agak dalam, jadi teman-teman bisa diperhatikan lagi. Lanjut di sini ada saham BPLI. Oke, nggak jelas. Kita lanjut saja BBCA. Oke, untuk BBCA hari ini ditutup di harga 7.450 dengan persentase plus 1,02%. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada, sebentar. Akum ada BK, ZP, dan AK, distri ada GR, CS, dan KZ ya. Untuk rata-rata harga di 7.424. Oke. Dan untuk area supportnya sendiri itu berada di harga 7.320 ya teman-teman ya. Supportnya di harga 7.320 dan untuk resistennya, bentar. Wait. Dan untuk resistennya di 7.550. Jadi sementara waktu BBCA memang lagi sideways terlebih dahulu, tapi ketika resisten ini ditembus, maka BBCA akan melanjutkan uptrend-nya ya. Akan bullish lagi hingga menyentuh resistennya di 7.890. Secara tren besar, BBCA kalau teman-temannya sudah punya bisa di-hold, dikarenakan juga BBCA ini masih dalam kategori uptrend ya, dikarenakan perusahaan yang bagus dan bisa di-hold, fundamentalnya juga oke, labanya juga naik terus ya bisa dipegang ya. Ini mungkin ya koreksi terlebih dahulu dikarenakan juga kan sudah naik tinggi ya. Jadi wajar saja kalau memang koreksi tapi secara masih uptrend. Supportnya tadi di 7.320 dan untuk resistennya di 7.550. Lanjut ada saham BNLI.
Oke, untuk saham BNLI hari ini kan ditutup di harga 1.750 ya dengan persentase plus 0,57%. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada CCDR dan NI, di Distri ada LS, SQ, dan PD. Rata-rata harga di 1751. Jadi sesuai dengan closing hari ini ya. Sementara ini memang BNLI kan berusaha untuk membuat higher low ya. Tapi kalau malah ditembus lagi ya, maka higher low ini telah dipatahkan. Ya, jadi nggak jadi higher low. Teman-teman yang sedang mengincar BNLI ya tunggu saja. Nanti kalau memang mau beli ya bisa beli di area supportnya di harga kisaran 1.700 hingga 1.715 kalau yang mau beli bisa di sana. Dan untuk resistennya di 1.775 ya. Kalau memang ini nanti ditembus ya kemungkinan harga akan terbang lagi ke 1.820 ya. Jadi untuk BNLI demikian. Lanjut di sini ada saham Adero. Adro hari ini ditutup di harga 1645 dengan persentase min 1,79%. Kalau kita lihat yang akum ada KI, BK, dan JP, Distri ada KZ, ZP, dan AK. Rata-rata harga di 1648 dan untuk area supportnya sementara masih sama ya teman-teman ya. Masih sama di harga 1.560 hingga 1.600 ya. Ini kemungkinan Adro ya kalau memang turun ya memang untuk menutupi gap tersebut ya. Tapi kalau memang nggak mau turun malah naik lagi ya kemungkinan akan menyentuh resistennya dan untuk menutupi gap ini di kisaran harga 1.785 hingga 1.835. Ya perhatikan saja mungkin yang mau di screenshot agar lebih jelas ya bisa di screenshot nanti direvisi kembali ya. Jangan lupa untuk dianalisa kembali. Jadi untuk Adro demikian tadi rata-rata harganya di 1648 dan top bayarnya ada KI. Adro sudah, lanjut di sini ada saham BBTN. Oke, untuk BBTN hari ini ditutup ke 1.760 dengan persentase min 0,28% dan kalau kita lihat di sini memang tadi kan sempat dibawa turun ya BBTN. Tadi lowest point-nya di 1.700 ya, harga terendahnya di 1.700 dan untuk closing-nya menguat kembali di harga 1.760. Jadi untuk BBTN menguat ya teman-teman ya. Untuk area supportnya sendiri masih sama ya. Supportnya berada di harga 1.685 ya di sini dan untuk resistennya di 1.795. Ya kalau kita lihat juga stokastik mau itu sih sudah mau golden crossing. Ini juga bandar akumulasi, foreign akumulasi cukup rutin. Rata-rata harga di 1.733 dan top buyer-nya ada ZB. Ya, jadi bisa diperhatikan lagi untuk BBTN masih dalam kategori uptrend ya untuk BBTN. Lanjut di sini ada saham INKP. NKP hari ini ditutup di harga 8.475 dengan persentase plus 1,80%. Kalau kita lihat yang akum ada AK, ZB, dan BK. Distri ada PD, YU, dan JP. Rata-rata harga di 8.404 ya. Sementara waktu untuk NKP area supportnya masih sama ya teman-teman ya di 7.700 hingga 8.050 ya. Masih sama. Dan ini kalau saya lihat sudah ada tanda-tandanya penguatan dari NKP ya. Kalau memang besok hari Senin malah tembus naik, ini berarti sudah terkonfirmasi bahwa NKP akan menuju ke resistennya di harga 9.100 ya. Tapi kalau memang besok membuat suatu rejection, maka ya kemungkinan paling parahnya ya hingga menyentuh 7.700 itu sudah cukup parah, tapi nggak mungkin lah sampai segitunya. Mungkin di harga 8.000 saja, nanti malah ketika menyentuh harga 8.000 nanti NKP akan rebound kembali hingga menyentuh resistennya di 9.100. Tapi secara tren, NKP masih uptrend ya. Ini juga stokastik juga sudah mulai naik tinggi ya, masih oke. Lanjut di sini ada saham ERAA. Untuk era supportnya di harga 600 dan untuk resistennya di 640. Sementara waktu hari ini untuk era di closing di harga 625 dengan persentase min 0,79%. Kalau kita lihat yang akum ada YP, CP, dan PD, Distri ada YU, AK, dan CC. Rata-rata harga di 622. Ini juga stokastik mau golden crossing ya, mau golden crossing dan juga era sudah membuat higher low ya. Kalau saya lihat sudah membuat higher low. Ya sudah membuat higher low, jadi kalau teman-teman yang mau hold era ya it's okay. Ya masih uptrend, kategorinya masih uptrend, tapi memang kan nggak seberapa bullish. Maksudnya nggak seberapa signifikan ya.
tapi memang perlahan naik, ya it's okay, ditunggu saja. Kalau teman-teman yang mau beli, ya bisa dibeli, ini juga harganya cukup murah sekarang. Nanti untuk resistennya di 640 dan selanjutnya di 655. Ya, ini untuk resistennya, tapi untuk supportnya di 600 ya, masih tetap. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya mau hold, nggak ada masalah. Lanjut, di sini ada saham MNCN. Oke, untuk MNCN hari ini ditutup di harga 945 dengan persentase plus 4,42% ya. Jadi memang MNCN hari ini akumulasi ada foreign dan Banda juga akumulasi cukup besar ya. Dan kalau kita lihat yang akum ada KZ, TX, dan BK, di istri ada YP, CC, dan GR, rata-rata harga di 933 ya. Dan ini sudah menembus area resisten pentingnya di harga 930 ya, sudah ditembus. Dan kalau memang nanti MNCN jadinya naik, ya kemungkinan akan menyentuh di harga 980. Tapi kalau memang besok Senin nggak berhasil menguat kembali dan malah melemah, ya MNCN kemungkinan akan meretest lagi area supportnya di harga 930 ya, di harga 930. Tapi ya so far MNCN masih dalam kategori uptrend ya. Jadi kalau yang sudah punya masih bisa di hold, nggak apa-apa. Lanjut, di sini ada saham SCMA. SCMA hari ini ditutup di harga 410 dengan persentase min 1,91%. Kalau kita lihat yang akum ada BK, NI, dan YB, di istri ada YU, PD, dan CS ya. Rata-rata harga di 412. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 410 dan untuk resistennya berada di harga 432 ya. Resistennya di 432. Jadi besok Senin adalah penonton apakah SMA akan turun, closingnya apakah akan di bawah 410. Ya kalau memang nanti di bawah 410 ya kemungkinan akan turun lagi ke 396 ya. Jadi ada alurnya. Tapi kalau memang besok menguat ya kemungkinan SMA akan naik lagi ke harga 432 ya. Next resistennya di 432. Kalau memang nanti ditembus ya akan ke 460. Jadi bisa di screenshot saja, sudah saya sediakan 2 support dan 2 resisten. Lanjut, ada saham UNTR. UNTR hari ini ditutup di harga 22.400 dengan persentase 0,0%. Ya, ini ada satu hal yang teman-teman perlu perhatikan ya, ada 2 hal, support dan resisten. Oke, saya tandai dulu, jadi biar teman-teman juga enak melihatnya. 22.400 ya. Ini sebenarnya untuk UNTR ya, ini kan sudah closing di area supportnya ya, sebenarnya bisa dibilang seperti itu. Resistennya di 23.600. Untuk middle point-nya di sini. 22.775. Oke, untuk UNTR yang akumulasi hari ini ada CC, YP, dan SQ, di istri ada GR, BK, dan PD ya. Rata-rata harga di 22.495. Untuk UNTR itu area supportnya berada di harga 22.400 ya teman-teman ya. Supportnya di harga 22.400 dan untuk resistennya di 22.775 untuk UNTR. Tapi kalau memang 22.400 ini ditembus ya kemungkinan UNTR bisa jatuh lagi sih di harga sini. Di harga 21.750 ya kemungkinan besar UNTR bisa jatuh lagi di sana. Kalau memang support 22.400 ini nggak bertahan ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk UNTR ya, ini rawan juga ya. Masih rawan juga, bisa jadi nanti malah downtrend. Ya, tapi lebih berhati-hati lagi, semua keputusan di tangan masing-masing. Lanjut, di sini ada saham PTPP. PTPP hari ini ditutup di harga 1.205 dengan persentase min 1,63% ya. Dan kalau kita lihat yang akum ada CC, NI, dan AK, distri ada GW, LG, dan aset. Rata-rata harga di 1.211. Dan untuk PTPP area supportnya berada di harga 1.175 dan untuk resistennya di 1.220 ya. Kalau memang nanti PTPP berhasil menembus area resisten di harga 1.250, maka PTPP kemungkinan besar akan langsung terbang hingga menyentuh resistennya di harga 1.350.
Ya, bagi teman-teman yang memiliki PTPP, it's okay, masih bisa optimis dikarenakan juga PTPP masih dalam fase uptrend dan masih di atas EMA 90, 34 dan 21. Jadi untuk PTPP masih oke ya. Kemungkinan ya ini membuat swing low kecil ya, swing low besar ya. Nanti next targetnya di 1350 ya, sementara waktu di sana. Lanjut di sini ada saham Yellow. Yellow hari ini ditutup di harga 410 dengan persentase min 2,38%. Dan kalau kita lihat yang akum, hari ini ada CCXC dan YB, di Istri ada PDKK dan AU, rata-rata harga di 414 ya. Jadi untuk Yellow ini sebenarnya perlu lebih diperhatikan ya. Perlu lebih diperhatikan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, di sini ya. Ini sebenarnya sudah membuat suatu triangle kalau teman-teman tahu. Jadi kalau memang besok malah Yellow ini melemah ya, kemungkinan besar akan tembus lagi ya. Next supportnya di 396. Jadi kalau memang besok Yellow malah melemah, malah bearish lagi ya. Ya kemungkinan akan jatuh ke 396. Ya, itu supportnya. Tapi kalau memang berhasil menguat dan tembus garis hitam ini closingnya, ya berarti Yellow akan naik lagi ke 434 dan selanjutnya ke 462. Jadi ya kemungkinan ya teman-teman bisa lah untuk 3 hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Minggu depan, teman-teman bisa pantau Yellow ya, yang punya. Jadi untuk Yellow bisa lebih dipantau lagi, supportnya di 396 tadi. Lanjut, di sini ada saham BNBA. BNBA hari ini ditutup di harga 2080 dengan persentase plus 24,92%. Jadi memang yang akumulasi hari ini ada foreign, lalu ada bandar juga ya. Akumulasi volume juga cukup tinggi. Dan kalau kita lihat dari ini yang paling banyak ada BK. Jadi asing mulai masuk di BNBA ya dengan harga rata-rata di 1961. Jadi ya nggak seberapa jauh sih jaraknya kalau saya lihat ya. 1961 kalau kita lihat ukur saja sebentar, kurang lebih 5% ya. Kalau misalnya besok BK pun banting barang ya nggak seberapa kena dia, nggak seberapa profit. Jadi seharusnya besok BNBA bisa naik terlebih dahulu ya, entah di harga mana. Kalau memang sudah ada bandar besar yang masuk apalagi asing, yaitu urusannya dia mau gerakin ke harga mana. Kalau kita lihat yang distribusi ada YP, PD, dan ZP ya. Jadi rata-ratanya ingat di 1960. Kalau teman-teman mau beli, seumpamanya besok BK ini masih punya barang dan malah harganya turun di 1960, teman-teman bisa langsung serok, nggak usah mikir panjang. Yang penting teman-teman dapat harga di rata-ratanya asing tersebut. Ya, ini asing juga dapat harga rata-rata tinggi sih kalau saya bilang ya. 1960 itu cukup tinggi. Ya seharusnya besok bisa naik terlebih dahulu lah ya untuk BNBA ini. Ya, kalau teman-teman sudah untung seumpamanya 5%, ya itu sudah cukup ya, teman-teman ya. Jangan greedy, itu sudah cukup. Jadi teman-teman bisa exit kalau sudah untung sekian persen. Ya, saya berikan koordinat dulu. Jadi untuk resistennya di kisaran harga 2150 hingga 2200 untuk BNPA ya. Lanjut, di sini ada saham sebentar. TINS. TINS hari ini ditutup di harga 1565 dengan persentase plus min 0,95% ya. Kalau kita lihat yang akum ada TP, BK, dan IN, di sini ada LS, HK, dan GR, rata-rata harga di 1569. Dan untuk TINS ini sementara kan sudah membuat higher high ya, sudah membuat higher low ya, higher low dan higher high. Dan untuk area supportnya itu berada di harga 1510 ya. Selama TINS masih nggak bisa menguat dan harga closing-nya masih di bawah 1575 ya, kemungkinan besar TINS bisa jatuh lagi. Ini ada support baru kalau saya lihat ya. Supportnya di 1540. Jadi untuk TINS support terdekat sementara berada di harga 1540 dan untuk resistennya di 1575. Kalau memang nanti 1575 ini berhasil ditembus ya kemungkinan TINS akan naik lagi ke 1640 ya. Jadi seperti itu.
Ada 2 support yang sudah saya sediakan dan ada 4 resisten yang sudah saya sediakan. Lanjut, di sini ada saham Kren. Kren hari ini ditutup di harga 104 dengan persentase min 0,95% ya. Kalau kita lihat yang akum, di sini ada YP, BF, dan PD, di sini ada EP, CC, dan IF ya, rata-rata harga di 105. Untuk area support dari saham Kren ini berada di harga 96 hingga 101 ya, tapi Kren ini masih downtrend ya teman-teman ya. Jadi harus lebih berhati-hati untuk saham Kren ini sudah downtrend jelas, kalau teman-teman hold malah nanti tambah parah ya. Kalau teman-teman yang mau entry lagi ya bisa tunggu saja ya. Kalau belum punya barang nanti bisa tunggu saja. Kalau yang mau entry, tunggu saja ketika harga sudah break area 111 resistennya baru teman-teman bisa beli. Ya, jadi selama saham Kren masih closing-nya di bawah 111, maka ya kemungkinan besar akan turun lagi ke area kotak merah ini ya. Tapi kalau memang bisa menguat di atas harga 111, maka ya teman-teman bisa hold saja, nanti tunggu di 120 teman-teman bisa taking profit. Tapi so far kalau saya lihat Kren ini ya ini kan sudah 3 hari harganya tetap saja ya. Semoga saja ini pertanda dari Kren untuk bullish ya. Jadi ya saya hanya bisa kasihkan support dan resistennya, teman-teman tentukan keputusannya. Lanjut, di sini ada saham SKMI. SKMI hari ini ditutup di harga 97 dengan persentase plus 6,59%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, YU, dan CC, di sini ada CP, PD, dan XC ya. Rata-rata harga di 95. Oke. Untuk SKMI, kalau teman-teman yang mau beli bisa tunggu saja. Ketika area harga 98 ini di break ya, closingnya di atas 98, teman-teman langsung bisa beli. Ini juga kan sudah merah beberapa hari ya, cukup lama, beberapa minggu. Jadi ya kalau memang ini pertanda rebound ya teman-teman bisa beli. Oke. Jadi untuk SKMI so far supportnya berada di harga 95 ya, itu atau 92 ya juga bisa sih. Supportnya di 92 dan untuk resistennya berada di harga 98, dan kalau memang resisten ini ditembus akan naik lagi ke 104 ya. Jadi untuk SKMI ya memang lagi downtrend, tapi uptrendnya ini belum dikonfirmasi. Teman-teman bisa lihat lagi ya untuk SKMI. Lanjut ada saham kota. Untuk saham kota hari ini ditutup di harga 132 dengan persentase plus 2,23%. Ya. Hari ini kemungkinan ya cuma pullback sementara ya, pullback sementara, tapi arah tren dari saham kota ya masih downtrend. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati lagi dan cepat ambil keputusan. Ini supportnya berada di harga 115 dan selanjutnya di 100, di harga 100 sih, bukan 101. Ya. Kalau kita lihat secara tren besar bahwa kota ini masih dalam fase downtrend. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini ada SQ, GR, dan KK, di sini ada IH, YP, dan PD, rata-rata harga di 131. Ya, selama saham kota ini ya masih closingnya di bawah 132, ya kemungkinan besar kota bisa turun lagi ke 115. Tapi kalau memang kota berhasil menguat di atas 135, berarti ya kemungkinan besar kota masih bisa menguat dan ya menyentuh resistennya lah ya, setidaknya di harga 143 hingga 145. Jadi dilihat saja mana closingnya, apakah closingnya akan di bawah harga 132 atau masih di atas ya. Untuk kota demikian. Lanjut, di sini ada saham RUNS. Hari ini ditutup di harga 356 dengan persentase min 0,56%. Ini masih belum jelas untuk grafiknya, jadi kita menggunakan bandarmologi saja. Kalau kita lihat yang akum ada XC, NI, dan LG ya. Di sini ada GR, CC, dan IF ya. Dan untuk rata-rata harganya di 356 ya. Dengan harga closing hari ini, jadi teman-teman bisa perhatikan saja ini rata-rata para brokernya di 356, 357 di kisaran sana. Jadi kalau teman-teman yang punya runs ya, ini kan masih belum jelas ya teman-teman ya. Kan grafiknya sudah dilihat, ini masih belum jelas. Ya kalau memang belum ada tanda-tandanya pembalikan area, teman-teman bisa lepas terlebih dahulu. Tapi kalau saya lihat di sini candlenya sudah mulai menguat ya. Kemarin kan minus 8% dan hari ini sudah mulai menguat ya. Semoga saja besok bisa
terbang untuk saham range ya. Kalau memang terbang ya ke harga 402. Ini resistennya ya. Jadi untuk range bisa diperhatikan lagi. Kalau memang belum ada tanda pembalikan arah ya nggak usah dipegang dulu ya. Lanjut ada saham Tower. Tower hari ini ditutup di harga 1.200 dengan persentase plus 4,35% ya. Akhirnya Tower ini rebound kembali dan sudah mulai menguat. Kalau kita lihat yang akum ada CCYU dan KZ, di sini ada ZPCS dan KK rata-rata harga di 1195 ya. Tapi ini Banner malah rutin untuk melakukan distribusi ya. Sementara untuk Tower ini kan resistennya di 1175 ya, tapi ini sudah di break. Mungkin teman-teman sudah punya barang di bawah ya, nggak apa-apa di hold saja. Tapi sekarang ini menjadi area demand ya, 1140 hingga 1175 ini menjadi area support. Kalau teman-teman mau beli bisa di area sini. Nanti taking profitnya bisa di harga 1235 ya, 1235 ini cukup oke ya. Ini resistennya di 1235 dan selanjutnya di 1270. Jadi untuk Tower ya semoga saja bisa rebound kembali ya. Lanjut di sini ada saham SWAT. Oke, untuk SWAT hari ini ditutup di harga 176 dengan persentase min 3,83% ya. Kalau kita lihat yang akum ada KK, ZP, dan DR, di setir ada YP, PD, dan XA. Rata-rata harga di 179. Sementara untuk SWAT ini masih dalam kategori uptrend ya. Dan untuk area supportnya sendiri berada di harga 167 dan untuk resistennya di 183. Ya, so far SWAT masih uptrend, sudah membuat higher low, closing masih di atas 590, 34, dan 21. Mungkin kalau teman-teman yang mau beli nanti bisa entry di area supportnya di harga 167 ya. Kalau mau entry bisa di harga 167 ini, good entry point juga sih, 167 ya. Kalau mau beli di breakout juga bisa, resistennya di 183, oke? Untuk SWAT sudah. Lanjut ada saham BJTM. BJTM hari ini ditutup di harga 760 dengan persentase min 0,65%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada RX, RS, SA, dan SQ. Di sini ada aset, BK, dan RX. Rata-rata harga di 761 ya. Untuk area supportnya sendiri berada di harga 730 dan untuk resistennya berada di harga 780 ya. Ini support terdekatnya di 750 sih. Ya, supportnya di 750. Oke ya. Jadi untuk BJTM ya supportnya berada di harga 750 dan kalau memang 750 ini berhasil ditembus ya kemungkinan harga akan jatuh lagi di kisaran harga 740. Untuk resistennya di 765 ya dan selanjutnya di 780. So far BJTM masih dalam kategori uptrend ya. Selama harga BJTM masih bisa bertahan di atas 740, kalau teman-teman mau hold nggak apa-apa dikarenakan juga berarti BJTM masih bisa naik lagi ya dan dalam fase uptrend kalau masih bisa di atas 740. Lanjut di sini ada saham CAKK. Oke, untuk saham CAK ya, hari ini ditutup di harga 115 dengan persentase min 1,71%. Kalau kita lihat yang akum ada NI, BQ, dan LG, di setir ada CC, AT, dan PD. Rata-rata harga di 116 ya. Untuk CAK, area supportnya berada di harga 106 hingga 102 ya. Ya, sementara tadi kan sudah naik tinggi tapi nggak berhasil menguat. Ya, ini memang berusaha untuk menembus resistennya ya. Resistennya di kisaran harga 117 hingga 119 ya. Itu untuk resistennya dan untuk area support terdekatnya berada di harga sini. Di harga 112 itu support terdekatnya ya. Jadi untuk CAK bisa diperhatikan lagi. Kalau teman-teman mau beli di breakout juga oke sih. Kalau mau beli di support ya juga oke. Lanjut di sini ada saham BMTR. BMTR hari ini ditutup di harga 276 dengan persentase plus 1,47% ya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada BQ, YP, dan AK, di setir ada CC, NI, dan BK. Rata-rata harga di 275. Untuk area supportnya sendiri berada di harga sini ya teman-teman ya, di 258. Dan selanjutnya di 270. Untuk resistennya di harga 280 sih. Resistennya di 280 dan 290.
Oke, jadi untuk BMTR supportnya di harga 270 dan resistennya di 280. Kalau teman-teman mau beli buy on breakout, ya juga bisa nanti beli saja breakoutnya di 280, teman-teman beli nanti target profitnya di 290. Kalau mau beli di support bisa beli di 270 dan nanti target profitnya di 280 ya. Untuk BMTR berusaha untuk membuat higher low dan semoga saja bisa uptrend. Oke. Lanjut, di sini ada saham ISSP. ISSP hari ini ditutup di harga 430 dengan persentase plus 7,50%. Kalau kita lihat yang akum ada MG, YP, dan RF, di istri ada DP, NI, dan EP. Rata-rata harga di 420 ya. Jadi ini MG memang akumulasi hari ini dengan rata-rata harga di 423. Kalau teman-teman sudah punya ISSP di bawah harga 423, it's okay, di hold saja nggak apa-apa. Dan ini memang foreign juga akumulasi secara rutin ya. Cukup rutin diakumulasi. Oke, untuk ISSP supportnya berada di harga 360 ya, supportnya di 360 dan untuk resistennya di 354 ya. Ini rata-rata harganya di 423 ini juga bisa dijadikan patokan harga beli ya. Kalau memang MG masih punya barang dan harga rata-ratanya tetap di 423 ya, ketika harganya turun di 423 teman-teman juga bisa entry. Nanti tunggu saja next targetnya dari ISSP ini di harga 454 ya. Ini next resistennya. Lanjut, di sini ada saham BMRI, saham terakhir kita. BMRI hari ini ditutup di harga 7.100 dengan persentase min 1,05% ya. Kalau kita lihat yang akum ada CC, BK, dan BD, di istri ada YU, CS, dan Naga. Rata-rata harga di 7.075. Dan ini memang untuk BMRI, foreign akumulasi cukup rutin sekali ya. Dan untuk area supportnya itu berada di harga 6.875 hingga 7.000. Ini merupakan area support. Jadi kalau teman-teman yang sudah beli, tadi kan harga terendahnya di 7.000 ya. Jadi kalau teman-teman sudah beli, ya seharusnya bisa di hold saja. Ya, bisa di hold saja dikarenakan juga BMRI masih dalam kategori uptrend. Untuk area resistennya berada di harga 7450 ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya, bisa tunggu saja. Nanti target profitnya di 7450 untuk BMRI ya. Yang belum punya nanti bisa beli di kotak biru ini ya, di harga 6875 hingga 7000. Ini merupakan good entry point juga. Jadi demikian dahulu pembahasan dari saya, semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa mohon dibantu untuk klik subscribe-nya dan like video ini, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman serta komen di bawah. Oke, saya Mercang, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.